Hello and what's up Auto Junkies. Kalau misalnya kita kepikiran mau beli SUV yang kokoh gitu ya, ala-ala leather frame gitu, kita akan kepikiran beberapa mobil. Tapi kalau mau yang desainnya paling futuristis, biasanya orang akan kepikiran Fortuner. Tiba-tiba mobilnya sudah ada di sini sebetulnya. Ya, Toyota Fortuner ini memang sebetulnya dari yang desain bodi begini sudah ada dari tahun 2016 di Indonesia. Jadi ini 2024 udah 8 tahun. Tentu ada beberapa yang merasa bosan lah begitu aja gitu. Jadi dia harus di refresh. Dan sekarang sudah refresh. Mukanya sudah di refresh lagi gitu dengan tampakan yang jauh lebih futuristis. Walaupun beberapa orang juga cukup menantikan tampakan muka ini karena ini dikenali sebagai Fortuner Legender yang ada di Thailand dari tahun 2020. Akhirnya kita mendapatkan muka ini. Tapi ternyata perubahan yang dilakukan oleh Toyota nggak cuma di muka ini doang. Penasaran? Kita akan kupas tuntas isi kandungan daripada si Toyota Fortuner GR Parts VRZ terbaru ini. Start your engine. Ada bedanya ternyata. Gak cuma di depan doang, tapi bagian belakang juga jelas terlihat bedanya. Karena memang mobil ini sekarang menggunakan eksteriornya ada two-tone color gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya spoilernya yang warnanya hitam ini. Tentu saja di atas juga ada antena shark fin yang warnanya hitam. Supaya terlihat elegan dan juga futuristis gitu. Dan tentu saja kalau soal defogger, wiper itu sudah pasti ada. Cuma memang untuk lampu belakang ini ya, dia memang tetap saja menggunakan LED. Itu sudah signature khasnya dia. Tapi lampu sennya tidak sequential seperti Legender yang kita biasa kira. Karena kenapa? Untuk sequential itu adanya di yang 4x4. Tetra Drive 4x4. Kalau di sini dia LED kok, tetap masih LED, tenang aja gitu kan. Dan tulisan Fortuner di sebelah sini tuh dia sekarang warnanya full black gini ya. Memang kalau di yang 4x4 Tetra Drive itu dibikin sewarna body. Jadi kalau mobilnya putih tulisannya putih, sini ada juga putih. Tapi kalau di sini dibikin hitam, lebih elegan sih sebetulnya kalau kayak gitu ya. Dan memang minim logo ya, cuma ada 2,8. Tapi tulisan 2,8 ini sudah cukup untuk menjumawakan si Fortuner ini. Dan di bawahnya juga ada ini GR Parts untuk di bumpernya ya. Kita lihat ya, sudah ada tulisannya juga GR gitu. Ada 5 titik sensor ya. Seperti kita tahu mobil ini memang lebar, jadi sensornya tidak boleh cuma 4 atau 3. Jadi ada 5 titik sonar sensor di belakang sini. Ada bedanya lagi. Biasanya Toyota Fortuner yang sudah menggunakan parts performance seperti zaman dulu ada TRD atau sekarang GR itu kan stikernya ada di bawah. Sekarang dipindah, stikernya di sini. Jadi kalau misalnya kotor kena lumpur gitu ya, itu kan lebih awet ya, walaupun bisa dicuci juga sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, ini membuat desain bawahnya itu jadi lebih clean gitu. Kita bisa menikmati desainnya clean tapi tetap sporty dengan adanya stiker yang ada gradasi merah. Yang merah itu tentu saja kalau di sini adalah merah itu racing gitu ya. Di sini ya merah, sini juga merah sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Isi bensin ada di sini dan juga di sini kita mendapatkan GR Parts lagi. Ini adalah garnish yang digunakan untuk mengcover si handle pintunya yang sudah model tarik ini. Nah, ini ada garnishnya, warnanya hitam tentu saja. Jadi udah gak zaman sebetulnya chrome-chromean gitu ya. Walaupun di sini juga masih ada chrome. Di sini tetap elegan chrome-nya. Dan tentu saja kita dapat ini roof rail. Ini roof railnya bisa kita kaitin dengan roof box betulan, tentu saja. Fungsional, nggak cuma hiasan gitu kan. Kalau ini beneran
ada fungsinya. Toyota tuh kalau nambahin sesuatu pasti ada fungsinya. Seperti talang air ini, karena ini adalah talang air ini yang sangat bagus ini ya. Seperti biasa zaman dulu suka ada orang tuh yang ngomong ya, talang air ini sangatlah bagus. Karena emang bagus bentuknya. Desainnya itu benar-benar nyatu dengan garis jendelanya ini gitu. Atap udah two-tone, jadi kalau dari jauh kelihatannya ini mobil juga sangat futuristis. Masih awet muda walaupun umurnya sudah 8 tahun gitu kan. Ada footstep juga yang ini dia tentu saja fungsional, bukan cuma hiasan. Dan di spionnya kita mendapatkan garnish karbon gitu ya. Lampu sen tentu saja sudah LED. Dan karena dia sudah dilengkapi dengan TSS, dia sudah punya blind spot monitoring yang nggak cuma di dalam head unit, tapi langsung di spion. Ini sudah ada di sininya, dipasangkan gitu. Dan tentu saja sama seperti sebelumnya, kita juga punya kamera di spion. Ya, kameranya ada 4. Mobil ini sudah punya kamera 360. Kita lihat velgnya berubah lagi. Sekarang warnanya hitam gitu. Jadi semakin sporty dan elegan tentu saja gitu ya. Velgnya 18 inch dan ini adalah desain velg yang sama dengan yang VRZ biasanya. Karena ini adalah yang VRZ GR Parts. Jadi warnanya bukan silver tapi hitam. Jadi sporty tapi tetap elegan gitu. Nggak ada yang norak di sini. Semuanya simple, elegan dan sporty tentu saja. Kita dapat bannya juga. Ini adalah Dunlop Grand Track dengan ukuran 255/60 R18. Ini adalah pelek 18 inci yang memiliki rem cakram di keempat roda. Tentu saja remnya sudah ABS dan EBD. Jadi untuk pengeremannya ya sudah standar mobil-mobil yang zaman sekarang. Ini dia bagian depannya berubah secara signifikan. Kita melihat muka Toyota Fortuner Legender yang sudah lama dinanti-nantikan di Indonesia. Muka ini itu sudah keluar di Thailand di tahun 2020-an. Di Indonesia waktu itu belum dijual. Sampai orang-orang tuh ngerasa, pengen mukanya kayak gitu, kayak di Thailand gitu ya. Mereka sampai pesan part dari Thailand untuk memasangnya di Indonesia. Dan akhirnya part ini resmi bisa Anda dapatkan langsung terpasang dari pabrik. Memang lampunya ini berbeda. Ini lampunya bukan lampu Legender yang mungkin Anda biasa lihat, karena lampu itu khusus untuk tipe 4x4 Tetra Drive. Tapi tetap aja sih, ini mah tetap LED. Ini adalah B-beam LED yang jelas saja ini adalah lampu yang premium saja. Kita juga dapat GR part di sini. Ini semacam celak di sekeliling si fog lamp yang sudah LED ini tentu saja. Dia dipasangkan di sini membuat auranya semakin sporty. Di sini juga ada DRL dan lampu sen. Jadi udah signature-nya Fortuner zaman sekarang ya. Lampu sen itu di bawah. Ada sonar sensor tentu saja di bagian depan, jadinya aman. Dan kamera 360 kan di depan biasanya dulu kan di bawah logo Toyota gitu ya. Sekarang di sininya dan tampakannya lebih kokoh, lebih solid gitu. Ini ada GR part gitu di bagian bawahnya supaya tampakannya lebih sporty. Kita punya logo Toyotanya dari Mika. Kenapa kok dibik gitu kan? Karena di dalam sini itu sudah ada radar. Yah, sekarang Toyota Fortuner sudah dilengkapi dengan TSS, Toyota Safety Sense. Ada stereo cam di atas itu dan juga radar di dalam sini. Jadi fitur-fitur yang seperti adaptive cruise, you name it gitulah, itu sudah ada di sini. Ini hebat sih, ini harus dicoba sih sebetulnya. Ubahan lainnya, ada beberapa ubahan yang jauh lebih signifikan lagi kalau kita intip isi kandungannya di dalam. Jadi kita langsung masuk aja ke dalamnya. Langsung duduk di dalamnya. Kita atur dulu posisi mengemudi kita. Tentu saja setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik gitu ya. Jadi sudah bisa ergonomis posisi kita. Jok udah elektrik pastinya, nggak usah ditanyakan lagi kalau yang ini mah. Kita langsung bisa merasakan ya, kaki kita di yang sebelah kiri di footrest bisa selonjor. Nih enak sih posisi duduknya gitu. Dan kita langsung nyalakan aja ya, ini kuncinya seperti ini. Kalau kita lihat lah ya, kuncinya ini
ada tulisan Fortuner dan siluetnya seperti yang sebelumnya, dan ini adalah salah satu detail yang patut diacungi jempol. Kita langsung taruh di mana aja terserah gitu ya. Ini ada cup holder di sini, kita taruh dan langsung injak rem untuk menyalakan mesin diesel 2GD. Dan AC-nya tentu saja sudah dual zone, sebelah kiri sebelah kanan full digital gitu. Jadi seperti AC-AC mobil-mobil kekinian gitu kan. Jadi apa aja sih yang kita dapetin dari si Fortuner baru ini? Kalau kita lihat ya, tentu saja karena dia adalah GR Parts, jadi emblem GR berterbaran di mana-mana untuk menunjukkan seberapa kerennya si GR Parts ini. Tentu saja ada GR Parts di setir bawah sini. Ada juga emboss GR di joknya. Ini kalau dipegang halus btw, ini enak sih sebetulnya. Di karpet ada juga GR gitu, Gazoo Racing gitu. Dan juga ada di seal plate Gazoo Racing GR. Jadi kita tahu kalau ini adalah Fortuner GR Parts. Dan tentu saja desain dashboardnya tidak begitu banyak berubah ya. Masih sama seperti sebelumnya, tapi sekarang full dengan kulit-kulitannya yang warna hitam ini ya. Jahitan asli tentu saja, ini lembut gitu loh. Ini dia itu adalah pionirnya di kelasnya, di zamannya sampai sekarang ini masih tetap kentara mewahnya gitu. Dan di dashboardnya di sini, walaupun memang di sini ya plastik keras, tapi ini adalah plastik yang kokoh, plastik yang mantap. Gak ada meleot-meleotnya, senada dengan material mewah dan mahal di sini. Ada cup holder dan juga ada wireless charging. Bisa buat ngecas HP kalian asal HP-nya sudah wireless. Ada ionizer di sini, sudah ada pembersih udaranya dengan ionnya di sini, tempat buat naruh kartu-kartuan gitu ya. Ada slot 12 volt buat ngecas gadget Anda gitu ya. Dan di bawah sini sudah ada 3 mode berkendara, ada Eco, normal, dan sport gitu. Dan stability control ada tombolnya di sini. Rem parkirnya manual di sini. Justru ini harus disyukuri. Serius, rem parkir elektrik itu partnya tidak murah. Tapi ubahan yang paling signifikan ada di head unit. Jadi memang Toyota Fortuner sudah dilengkapi dengan Toyota T-InTouch, sistem telematika Toyota yang terbaru dan terkini. Dan mobil ini nggak cuma punya Apple CarPlay dan Android Auto, dia juga sudah punya in-house Wi-Fi hotspot. Jadi kalian nggak usah sambungin head unit ini ke hotspot dari HP kalian atau jangkis, kalian bisa langsung sambungkan dari internet langsung di sini. Di-provide oleh Telkomsel yang sinyalnya dari Sabang sampai Merauke tidak pernah putus. Ini kita dapat free gratis 3 bulan, sisanya berlangganan. Tapi tetap aja ini sangat convenient sekali dan memudahkan kita. Reason app-nya juga cukup banyak gitu ya. Kalau di sini ya kita bakal bisa ngeliat saldo e-money, dealer-dealer Toyota, concierge untuk bertanya kepada call center Toyota, surat monitor. Kalau kita pencet ini kita bisa langsung ngeliat isi dari kamera 360-nya gitu ya. Pengaturannya juga cukup komplit, bahkan kita juga bisa ngeliat cuaca gitu. Pokoknya di sini sudah mantap lah gitu. Tidak kalah dari mobil-mobil yang lain, Fortuner semakin kekinian. Kita bisa ngecek saldo e-money karena si head unit sudah ada NFC. Nah, di sini nih prepaid card, mau e-money-nya pakai yang mandiri atau yang kartu flash, itu tuh juga ada gitu loh. Kita bisa melihatnya di sini, langsung cek saldo, langsung bisa tahu saldonya. Ini akan sangat membantu Anda gitu ya, memudahkan hidup. Kita juga bisa ngelihat ya di sini ada cuaca, perkiraan cuaca juga ada. Ya, memang mobil ini sebetulnya head unitnya sudah tersambung langsung dengan internet. Jadi mobil ini sudah ada wifi-nya, diberikan oleh Telkomsel selama 3 bulan dengan kuota 150 GB. Itu kuota yang sangat banyak, dan kuota itu akan sangat terpakai untuk sistem informasi ini. Kita juga bisa langsung nyambung ke TV dengan menggunakan RCTI Plus di sini. Dan juga untuk rear seat entertainment yang nanti bakal kita bahas, karena banyak banget fiturnya yang bisa kita lihat. Tapi gak cuma fitur itu, karena ada satu lagi fitur yang sangat amat gua banggakan atau jangkis. Ini adalah si PSS-nya ini, Adaptive Cruise Control sudah ada di sini. Jadi bukan cruise control biasa, adaptif, sudah bisa mengikuti kecepatan mobil di depan. Untuk powertrainnya sama seperti sebelumnya, 2800 cc itu mesinnya, dilengkapi dengan transmisi 6 speed otomatis
Tenaganya tentu saja luar biasa, paling tinggi di kelasnya gitu. Dan juga kita pikirkan, mobil ini kan sebenarnya adalah mobil untuk penumpang ya. Dan tentu saja penumpang juga ingin merasakan kenyamanan, gak cuma drivernya yang merasa dapat power yang besar, dapat visibilitas yang bagus, kacanya lebar, kemudinya juga cukup enak. Nanti harus dicoba sih sebetulnya. Dia juga sudah ada lane departure alert kalau misalnya kita agak keluar jalur, ada notifikasinya. Tentu saja blind spot monitoring di spion juga sudah cukup komplit. Jadi ya, TSS mobil ini sudah ada dan membuat mobil ini tidak cuma punya fitur telematika, tapi fitur safety sense yang membuat dia semakin canggih sesuai dengan tagline seperti mobil-mobil kekinian. Lampu kabin sudah LED tentu saja gitu ya, menyinari kehidupan kita gitu ya. Dan juga di sini mau naruh kacamata, di sini juga bisa pastinya. Nah, si spion di sini, spion tengah sudah automatic electrochromatic seperti halnya mobil-mobil modern. Ya, ini mobil modern memang. Dan kita juga dapat sun visor penumpang yang sudah dilengkapi dengan lampu dan cermin. Nggak cuma buat di penumpang, tapi juga di driver juga dapat. Jadi kita ngaca nggak harus di sini, kita bisa ngaca di sini. Ganteng. Dan lalu kemudian untuk pegangan tangan, hand gripnya sudah komplit. Bahkan driver juga dapat hand grip. Nggak cuma di sini juga dapat. Kadang-kadang mobil ada yang suka ngilangin hand grip di sini. Ini Fortuner dapat kok. Safety cukup sangat memadai. Kita juga nggak cuma punya 2 airbag di depan, tapi juga ada airbag lutut untuk driver. Jadi ini sudah memadai. Dan kayak yang udah gue bilang tadi, sebetulnya ada beberapa penambahan fitur lagi di belakang, terutama di rear seat entertainment. Karena memang Fortuner diciptakan tidak hanya untuk drivernya merasakan powernya yang terbaik di kelasnya, dan juga rasa commandingnya yang keren gitu ya. Tidak hanya untuk drivernya doang, tapi juga untuk penumpang. Jadi kita harus lihat hal apa saja yang akan memanjakan penumpang di belakang. Kita sudah langsung masuk ke belakangnya. Masuknya gampang karena ada footstep-nya yang tentu saja footstep-nya fungsional, bukan cuma hiasan. Kita langsung masuk aja, ini gampang banget masuknya. Dan duduk di belakang juga cukup enak. Joknya kulit tentu saja gitu kan. Jendela auto sampai ke belakang. Sama seperti sebelumnya, tapi itu adalah fitur yang harus kita acungi jempol. Nah, kita langsung atur posisi duduk kita di belakang. Bisa cukup rebah, cukup santai gitu ya. Cup holder gitu. Ada slot 12 volt di sebelah sini untuk mengecas gadget Anda. Tentu saja adaptornya beli sendiri ya. Tapi saya yakinlah kalian yang beli Fortuner itu bisa membeli adaptor fast charging yang bagus-bagus. Ada remote. Karena kenapa? Rear seat entertainment-nya sudah beda, sudah bagus dengan layarnya yang cukup besar. Ini adalah sistemnya, kita bisa lihat nggak cuma bisa diatur dengan menggunakan remote-nya yang udah integrated. Nih, lihat ada logo Toyotanya di sebelah sini. Gitu. Kita juga dapat ini sih head unit yang cukup besar, touchscreen. Dan menunya banyak. Nggak cuma ada Google Chrome dan YouTube, bisa nonton YouTube di sini ya. Kita juga bisa dengar lagu via Spotify, ada Netflix. Nah ya, kayak yang tadi udah gue bilang, iya mobil ini kan sudah ada in-house mobile hotspot, sudah ada wifi-nya gitu, dan itu langsung disambungkan juga ke sini. Kuotanya 150 GB dari Telkomsel yang sinyalnya aman dari Sabang sampai Merauke. Selama 3 bulan, sisanya harus langganan memang. Tapi dengan kuota sebanyak itu kita bisa nonton. Ada AC belakang ini, dan dia sudah bisa auto di belakang. Dan juga ini si fan-nya bisa diatur secara tombol di sini. Ventilasi semua orang punya gitu. Di depan muka kita, kalau bisa agak dinaikin dikit supaya muka tidak terkena Bell palsy. Nah, sisanya adalah jok belakangnya yang tentu saja sama seperti sebelumnya, lebih cocok memang untuk anak-anak. Tapi yang penting ada dan bisa bermanfaat apabila dibutuhkan. Jadi bagian bagasi belakang memang tidak ada perbedaan secara signifikan daripada spesifikasi bagasi. Dia masih sama, luasnya sama, dan juga dia sama-sama masih power backdoor. Ya, dia adalah salah satu yang cukup awal menggunakan power backdoor di kelas SUV leather frame di Indonesia pada zamannya.
Karena memang dari yang VRZ pre-facelift tahun 2016 sampai sekarang tuh juga udah ada tuh power back door. Itu juga salah satu nilai jualnya yang membuat dia cukup jumawa. Kalau di lobby mall, di lobby hotel, semuanya ngeliat power back door-nya kebuka, mewah gitu ya. Dan isi dalam dan luarnya ya ternyata memang punya perubahan yang cukup signifikan, membuat dia semakin futuristis, makin update dan makin valuable gitu. Dan sekarang kita akan langsung coba aja deh. Cobain aja mobilnya. Karena dia adalah yang powernya paling gede di kelasnya, tapi juga udah punya TSS dan juga mesin diesel itu kan juga biasanya irit. Jadi kita akan langsung coba aja nih si mobilnya nih. Nah, kami culik mobilnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya Alvin sudah mereview apa saja bedanya dibanding yang lama gitu ya, Fortuner GR Parts ini kan ada beberapa dari mulai body kit dan lain-lain. Nah, ini kita coba bahas tentang gimana sih rasa berkendaranya di mobil ini. Dimulai dari handlingnya. Handlingnya memang karena memang kaki-kaki tidak ada yang berubah dibanding yang lama. Ini masih yang berubah itu hanya di varian Tetra Drive-nya aja. Dia sudah pakai monotube dan ini masih tetap yang sama. Jadi tidak terlalu banyak ubahannya dan emang rasanya masih sama aja. Dari mulai SUV leather frame karena ini tinggi, kayak misalnya kita agak manuver ke belok ke kanan atau belok ke kiri yang agak kencang, dia masih kerasa body rollnya. Kemudian juga musik kaki-kakinya dia memang agak stiff karena memang ini adalah sebuah leather frame SUV ini, tapi masih bisa ditolerir. Nah, tapi mobil ini bisa lebih nyaman lagi dikendarainya. Kenapa? Karena sudah disematkan TSS. Yes, mobil ini sudah ada ADAS-nya, dari mulai adaptive cruise control, lane keeping assist dan lain-lain. Jadi memang mobil ini bisa dibilang sangat membantu banget teknologi ini untuk berkendara, apalagi untuk jalan jauh. Karena memang sejatinya SUV leather frame seperti ini biasanya dipakai untuk jalan-jalan jauh. Kayak gue juga ini beberapa hari ini pakai mobil ini bisa dibilang agak jauh lah, nggak hanya di BSD aja keliling-kelilingnya, tapi ke Jakarta, kemana-kemana, dan mobil ini memang melibas jalanan-jalanan ini dengan baik. Dan kemudian juga ini mobilnya yang gue amaze, ini mobilnya kan sebetulnya 2800 cc menggunakan 1 GD, tapi fuel consumption-nya gue coba beberapa hari jalan, ini masih dapat sekitar 112, 113, yang mana berarti mobil ini bisa dibilang cukup irit untuk mobil sebesar ini dan cc sebesar ini juga. Nyetirnya ini si setirnya juga kiri kanan dan lain-lain, ini memang terasa setir banget dan memang terasa napak banget si mobilnya. Jadi ini kalau misalnya gue simpulin, ini mobil memang sebuah SUV leather frame khasnya Fortuner, rasanya khasnya Fortuner, tapi dimudahkan dengan TSS. Yes, itu concern kami di mobil ini. Jadi memang mobil ini sangat enak untuk perjalanan jauh, apalagi kayak macet-macetan gitu ya. Adanya adaptive cruise control ini bisa dibilang sangat membantu. Ini rupanya biang keladi. Betul banget. Mencoba mobilnya tanpa izin, tapi nggak apa-apa, pasti langsung rasain. Benar-benar, karena emang mobil ini kita harus merasakan langsung apa aja bedanya dibanding sama Fortuner yang lama. Gitu. Iya, betul sih sebetulnya. Memang mesinnya sama dengan yang sebelumnya. Cuma karena udah ada TSS dan sekali lagi ini adalah yang paling kuat tenaganya di kelasnya. Pasti tergoda untuk mencoba kan? Sangat dong. Nah itu dia, makanya langsung ngambil gitu kan. Tapi gimana rasanya? Pertama, ini mobil kalau untuk kaki-kaki seperti tadi gue bilang, ini cukup, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga, karena ini adalah sebuah leather frame SUV. Kedua, untuk tenaga nggak usah ditanya lah ya, 204 horsepower, 500 Nm, bisa melibas kemanapun ada di Indonesia gitu kan jalanannya. Dan yang terakhir, ini adanya TSS, ini membantu banget, dan blind spot monitoring, ada adaptive cruise control dan lain-lain, ini sangat membantu banget menurut gua, Vin. Nah, betul sih sebetulnya. Dan yang terpenting, ini yang gua amaze, beberapa hari bensinnya 1 liter banding 12 kilo untuk kombinasi ya rutenya ya. Tapi mungkin beda orang, beda daerah akan membeda hasilnya, mungkin
seperti itu gitu. Iya, Itu benar. sih intinya sih. Iya, dia mencobanya selama berhari-hari, jadi gue berlari berhari-hari untuk mengejar mobilnya sebetulnya. Tapi nggak apa-apa sebetulnya. Intinya si Fortuner semakin valuable, ya kan? Betul banget. Setuju. Semakin canggih, semakin modern gitu. Tapi gimana kalau menurut kalian atau jangkis gitu kan, karena pasti punya pendapat lain, mungkin juga malah pengen mencoba langsung si TSS dan rasa berkendaranya si Fortuner ini dia gitu, atau mungkin punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar di bawah gitu pastinya gitu kan. Ya, betul banget. Iya, dan juga kalau kalian nih ya pasti menyukai video ini, ya jangan lupa like dan subscribe dong ke channel YouTube daripada Laknats Auto Jangkis. Dan kalau pengen tahu gitu ya informasi soal mobil-mobil terbaru gitu ya, atau fenomena-fenomena yang ada di otomotif nasional atau internasional, bisa juga lihat ke sosial media kita. Betul, di Laknats_AJ. Ah betul, Laknats_AJ itu langsung di follow Instagramnya gitu ya. Dan intinya mah kayak begitu. Kalau dari kita mah ya, Yes, terima kasih udah menonton video kami. Ride safe and Godspeed. Ya. Gue mau ikut. Ah.